dengan diri kita. Di dalam Thariqah Ahmadiyatul Muhammadiyah, sampai saya sangat menekankan sekali agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pernyataan beliau dalam suatu kitab Al-Fathur Rabbani Fima yahtaju ilaihi muridut tijani. Di situ dikatakan, disampaikan oleh Syekhuna Abdul Faidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu an Nabi, man lam yabirra walidayhi la yatayassaru lahu suluku hadhihi tariqah. Siapa-siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, malam yabirra walidayhi la yatayassaru lahu suluku hadhihi tariqah, maka dia tidak akan diberikan kemudahan mengikuti thariqah ini. Jadi siapa-siapa yang ingin bisa melaksanakan, menjalankan thariqatul Ahmadiyatul Muhammadiyatit Tijaniyah, hiya khairu thariqatin ala wajhil ardh. Ini juga bergantung di dalam bagaimana kita memuliakan, mengagungkan dan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sejalan dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin mendapatkan ridho Allah, dapatkan dulu ridho kedua orang. Tadi saya singgung ridho Allah fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah sendiri juga mengatakan, meletakkan perintah yang paling utama setelah mengabdi kepada Allah tanpa disertai mensekutukan Allah. Selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang. Tadi saya singgung dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan Allah. Setiap amal kebaikan apa saja yang disertai menyekutukan Allah, semuanya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi yang melakukannya, siapapun. Ini sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala alihi. Salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 perkara yang amal apa saja apabila disertai 3 perkara la yanfa'u, tidak bermanfaat alias ditolak oleh Allah, tidak diterima. Apa itu asyirku billah? Kamu sholat, kamu puasa, kamu berthariqah bukan untuk mencari ridha Allah, semuanya tertolak. Yang kedua ini wa uququl walidain. Sebanyak apapun amal kamu, haji beribu-ribu kali, sedekah berjud-jud, kalau Anda durhaka kepada kedua orang tua, semua amal kebajikan itu tidak bermanfaat kepada kamu. Yang ketiga, wal firaru minas zahfi, lari dari barisan perang. Pengecut, saudaranya berperang tapi dia melarikan sebanyak malam itu Allah. Nah, di antara peringatan hal ini adalah bentuk birrul walidain. Ini yang disabdakan Nabi,
Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya belum sempat berbuat baik. Gimana caranya berbuat baik kepada kedua orang yang sudah meninggal?" Rasul memberikan pengarahan, pencerahan. Doakan. Kalau kamu punya rezeki, kirim sedekah. Ad-doa was-shadaqah hadiyatun lil mautah. Doa, sedekah kata Nabi itu adalah hadiah untuk orang-orang yang telah meninggal. Ini dari sore tadi kita berdoa lewat wazifah, baca yasin, baca tahlil, kemudian doa dari para dari syarif, dari ini semua diperuntukkan untuk beliau. Dan acara ini tersebut juga berkat keluarga besar beliau. Mudah-mudahan keluarga besar bercatat anak-anak yang berbakti kepada kedua orang. Ini yang pertama, kita diberikan contoh oleh panutan kita agar berbaktilah pada kedua orang tua sekalipun telah meninggal dunia. Ingat, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua bukan sampai orang tua kita meninggal, tapi sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal, bukan orang tua sudah meninggal sudah lepas, tidak. Gimana caranya berbakti orang tua nih? Ya seperti ini. Kamu undang orang berdoa, mendoakan. Kalau kamu punya rezeki, kalau tidak ya kita doakan setiap hari. Ya jadilah anak-anak yang membahagiakan orang tua. Nah, jadi anak soleh. Tidak ada yang diinginkan orang tua. Yang kedua, sambung hubungan keluarga. Itu yang diinginkan orang tua. Jangan ada pergeseran, perkonflikan. Berbakti kepada kedua orang tua sangat, apalagi kepada orang tua perempuan. Itu disebut langsung oleh Allah. Wa qala sayyidul insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummu biwalidayhi, kemudian ibu yang disebut wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli walidayhi. Jadi ibu, hal ini juga diterangkan oleh Nabi, disebut oleh Nabi, al jannatu tahta aqdamil surga itu ada di telapak kaki. Dan banyak hadis-hadis yang lain, ya Rasul, siapa yang harus aku baiki dari orang tuamu? Siapa? Ibumu. Siapa dari orang tua? Ibumu. Sampai yang ketiga baru bapak. Ibu, terutama ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, acara ini diadakan kita menjadi teringat kepada beliau, jasa-jasa beliau, perjuangan beliau dalam mensyiarkan ajaran Allah, syariat Allah, juga dalam menuntun kita bisa mengenal seorang wali besar, manusia yang paling dicintai oleh baginda Rasul, melebihi cintanya kepada putra putri siapa itu Syidi Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Beliau berjuang di jalan Allah. Semoga beliau menyaksikan kita. Semoga. Jangan dikira orang-orang yang telah mati di jalan Allah itu mati, tidak. Mereka hidup. Itu tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u walakin la tashkurun.
Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup. Akan tetapi kalian yang jiwa kemanusiaan kamu yang terlalu tebal itulah, yang kamu masih mencintai dunia, kamu masih mengikuti nafsumu, masih suka berbuat maksiat. Itulah yang membuat mata hati kamu tidak merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain juga tadi saya singgung, surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, yang pertama, acara kalau diadakan ingin membentuk diri menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang. Yang kedua, ditulis peringatan agar kita ingat kepada beliau, jasa-jasa beliau yang pada akhirnya akan menumbuhkan dalam hati kita rasa bersyukur kepada Allah, kepada sesama manusia. Karena jasa-jasanya lah kita sampai sekarang bisa bertemu. Kita berkumpul dengan Al-Habib Salim, Syarif Ali, Habib Lukman. Ini semua karena jasa beliau. Ikatan ketorekoan inilah yang mempersatukan kita bersyukur. Lah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah. Ini dikatakan oleh Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi wal Baihaqi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Mula jenengan kita semua kalau sesama manusia tidak bisa menghargai, berterima kasih atas jasa-jasanya, kita bersyukur kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Itu baginda Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain, redaksi yang lain, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, wal Bukhari, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama. Ayatnya mana ayatnya? Ayatnya mana? Tahadi saya sebut, anishkurli waliwa. Syukur kepada makhluk, kok bukan kepada Allah? Loh, ini Allah yang mengatakan bersyukurlah kamu kepada saya dan bersyukurlah kepada kedua orang. Siapa orang tua? Itu makhluk. Lah, apalagi beliau guru kita. Ya, beliau juga termasuk zurmin dzurriyyah, kekasih kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau diteruskan berjuangan oleh putra-putranya. Nah, itu ini media kita diajak selalu ingat kepada jasa-jasa orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, kita doakan. Nah, ini gimana cara kita bersyukur? Kita doakan. Kita punya rezeki, kita sedekah untuk beli. Yang ketiga, peringatan khauf. Ini adalah kita berharap turunnya rahmat yang kita. Karena kita di sini untuk kepentingan dua kekasih Allah. Tentu saja dihadiri oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Tentu saja disitulah tempat turunnya rahmat. Di sini disebut nama-nama orang baik. Ini salah satu guru Imam Syafi'i, Syekh Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang soleh itu disebut, rahmat Allah akan turun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
ini mendapatkan limpahan rahmat Allah. Sehingga dengan diadakannya acara ini Allah berikan perbaikan kepada kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik dalam menjalankan syariat Allah, baik dalam menjalankan thariqah yang diajarkan oleh beliau Syekh Ali bin Abdul At-Tayyib, Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib, mengajarkan thariqah khairu thariqatin ala wajhil ardh, sebaik-baik thariqah di atas muka bumi. Ini semoga kita lebih baik lagi, dan semoga dalam kita berhakikat ini kita tidak melihat apa-apa. Semua amal kita tidak dari diri kita, tapi semata-mata atas pertolongan. Hilangkan pengakuan, hilangkan pandangan dari sebab apapun kecuali satu, hanya Allah. Ini lewat acara malam hari ini. Yang keempat, kita bertemu di sini dalam rangka peringatan haul itu tadi. Kita diajak mengingat mati. Semuanya, siapapun, kullu nafsin dha'iqatul. Tapi ingat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam hidup ini akan terus diuji oleh Allah, Dan terlebih lagi kalau kita sudah berthariqah, ujian kita itu bukan hanya diri kita, tapi terkadang kita sama guru adab kita kurang adab dengan sesama. Padahal adab ini sangat penting sekali. Ini bagi orang yang berthariqah, bukan sekedar mengerjakan. Kalau syariat kerjakan sesuai aturan, syarat rukun oke. Tapi kalau sudah berthariqah, meningkat, adab disertakan. Kalau dalam bahasa hikam itu di pasal yang ke-139, masya'nu wujudat talabi wa inna masya'nu anturzaqo husnal adabi. Yang terpenting itu bukan sekedar kita meminta, memohon, beramal, akan tetapi yang terpenting adalah apabila kita diberikan rizki oleh Allah, bisa beradab ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita beramal. Jadi sunnah-sunnahnya itu ya harus kamu lakukan, seperti sholat berjamaah. Ini dalam thariqah Tijani itu diwajibkan selama memungkinkan, illa li'udrin syar'iyyin. Kalau ada udzur syar'i itu it's okay. Tidak boleh kita meremehkan. Ini sangat beruntung sekali. Kita punya thariqah yang mewajibkan kita selama kita mampu agar sholat 5 waktu dikerjakan berjamaah. Orang berjamaah, kata Nabi, akan diberikan 5 perkara oleh Allah. Man shalla as-salawatil khamsa ma'al jamaah walau khamsatu asya. Siapa yang sholat 5 waktunya berjamaah, maka bagi dia mempunyai 5 perkara. La yusibu fakrun fid dunya wal akhirah. Dia tidak ditimpa kekurangan hidup dunia akhirat. Wa yarfa'ullahu anhu adzabal qabri, siksa kuburnya dihilangkan oleh Allah. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu biyamini. Allah akan berikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqil haq. Dia akan melewati siratal mustaqim secepat kilat yang datang. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini lewat sholat 5 waktu. Ini syukur alhamdulillah kita punya thariqah seperti ini. Wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib sholat 5 waktu berjamaah. Ini kuncinya surga. Kata Habib Muhammad tadi, wudhu dijaga. Wudhu, kalau kita wudhunya salah, sholat tentu salah.
Karena kuncinya sholat itu wudu. Nah ini ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi an Jabir bin Abdullah, miftahul jannah as-shalah wa miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Kunci surga adalah sholat, dan kuncinya sholat adalah wudu. Jadi kalau ingin masuk surga, jaga wudu, perbaiki wudu kamu, Karena sholat itu disyaratkan harus suci secara syariat, zahir harus suci, secara batin kita harus mengingat dosa, menyesali, minta ampun, berjanji tidak akan mengulang, baru kita sholat. Itu hikmah Isra wal Mi'raj. Kita diajak ingat mati. Untuk apa? Agar kita bersiap diri. Kita pun juga pasti akan mati, dan hidup ini akan diuji oleh Allah. Ujian senang, ujian susah, kaya, miskin, semuanya ujian. Ujiannya kaya, tidak bersyukur, lupa, lalai, hanyut, lengah. Ujiannya orang miskin, niku sombong kadang-kadang. Terkadang sombong. Waduh, itu tambah dibenci oleh Allah. Ada 4 orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Ini arbaun yabghaduhumullahu ta'ala. Yang pertama al-bayya al-khalaf, pedagang yang banyak bersumpah. Ini banyak sekali pedagang-pedagang. Yang kedua wal faqiru al-mukhtar, orang fakir tapi sombong. Yang ketiga wasyaikhu az-zani, orang sudah tua masih berzina, masih doyan berbuat sudah bau tanah masih ini kan sudah dikasih tanda-tanda, giginya sudah habis, berengos, janggutnya sudah warnanya apa, sudah tahu kakinya suka geringingan, masih aja tidak berhenti. Yang keempat wal imamul jair, penguasa, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tiran, pemimpin yang kejam, mengambil, merampas hak rakyat, itu dimurkai oleh Allah. Dah, kita berbekal mumpung masih ada, yang hidup mumpung masih hidup, yang sehat mumpung sehat, yang banyak waktu mumpung luang, perbanyak bekal. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bekal apa? Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kelima hikmah. Haul adalah kita berharap semoga beliau memberikan syafaat kepada kita. Orang-orang soleh termasuk orang yang telah bisa memberikan syafaat. Kita yakin beliau orang soleh. Beliau orang soleh. Sayyid Ali At-Tayyib, Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib, beliau orang-orang istimewa di mata Allah, di mata Rasulullah, di mata Syekh Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Insyaallah siapa yang memuliakan beliau, kita semua juga akan dimuliakan oleh karena beliau adalah orang yang billah minallah ilau falamma kanu lillahi billahi fillahi minallah ilau a'azzahumullahu wa a'azza man a'azzahum. Kita ketika seseorang itu hidup karena Allah, hidup atas pertolongan Allah, hidup sesuai aturan Allah, hidup hanya berharap pemberian dari Allah, hidup hanya kembali kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dia dan memuliakan siapa saja orang yang memuliakan dia. Mudah-mudahan kita menempel kepada beliau, Allah angkat derajat kita, Allah angkat kita menjadi kekasih. Amin.
Meski kita bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i lastu sholihin, uhibbu sholihin walastu minhum. Aku itu cinta kepada orang soleh, walaupun saya bukan orang soleh. La'alli analu bihim syafa'atul. Aku berharap mudah-mudahan dengan saya cinta kepada mereka, nih kelak saya mendapatkan. Niki sekelas imam, apalagi kita nih, yang mantannya Imam Samudra. Ya Allah, niki terus hikmah. Niki intinya, harapan kita dijadikan anak yang berbakti, kita dijadikan orang yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat. Yang ketiga, kita berharap mudah-mudahan dengan digelarnya acara ini, ya Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Allah ya, tambah kekuatan kita, kemudahan kita, senang kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal sebelum kita dipanggil ke akhirat Allah. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau-beliau yang dihauli, khususnya umumnya guru-guru beliau. Ini semuanya juga akan ikut memberikan syafaat kepada kita. Dan sedangkan hikmah Isra wal Mi'raj intinya adalah sholat. Mari kita jaga, kita perbaiki sholat kita. Terutama kalau sudah sholat, tingkatkan, kerjakan secara berjamaah. Jangan diremehkan. Abdul ahabul a'mal ilallah as-sholatu li waqtiyah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu sholat di dalam waktu. Lebih-lebih berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Tegakkan sholat, bayar zakat, kerjakan sholat secara bersama. Warka'u lan roko'ono sira kabeh ma'ar roki'ina sertane wong kang padha roko'an ka. Duduk roko'an sholat niku. Sholatlah kamu bersama-sama dengan orang yang sholat. Namanya sholat apa? Sayyidina Ali pernah didhawuhi sama Nabi, Jibril itu ingin jadi manusia karena 7 perkara. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Jibril berharap sekali ingin jadi manusia karena 7 perkara yang seringkali kita remehkan. 7 perkara. 1. As-salawatul khamsu ma'al imam. Loh, nomor 1 ini. Saking Jibril bukan ingin sekali jadi manusia karena bisa sholat berjamaah. Kok bisa begitu? Betapa besar keutamaan yang Allah selipkan di dalam. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, karena bisa duduk terus dengan ulama. Yang ketiga, wa iyadatul maridi, bisa menjenguk menilai orang yang sakit. Sampean jenguk orang sakit, 70.000 malaikat dikirim mendoakan, mintakan ampun. Pagi sampai didoakan sampai malam, sampai menjenguk sore malam didoakan sampai 70.000 malaikat. Watasyiul janazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Wasakyul ma, memberikan minum, memberikan makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Wasulhu bainal isnaini, mendamaikan 2 orang yang berseteru. Yang ketujuh, Jibril ingin jadi manusia karena bisa wa ikramul jari wal yatim, bisa memuliakan tetangga, bisa memuliakan anak ya. Fakhris ma'adzalik. Semangatlah kalian mengerjakan 7 perkara. Jibril ingin jadi manusia karena 7. Lah kok kamu melempem, mau jadi kerupuk kamu? Loh, semangat. Lah sholat ini mi'rajul mu'min ila rabbih. Ketika orang itu sholat, kata Nabi, idza qama al-abdu ila sholati rafa'allahu al-hijaba bainahu wa bainallah. Ketika hamba itu Allahu Akbar, hijab yang dikatakan oleh para ahli mukasyafah 70.000 hijab dibuka oleh Allah. Anda bisa langsung tanpa ada
etol pakai bayar ya, ini losnya. Naik apa permohonan kamu? As-salatu munajatun, al-salatu mahallul munajat wa ma'danul musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruqu fiha syawarikul anwar. Sholat itu adalah tempat munajat hamba dengan Tuhannya. Sholat itu tempat hamba menyampaikan rasa kasih sayang, terima kasihnya kepada Allah. Tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruqu fiha syawarikul anwar. Tempat hamba mendapatkan rahasia-rahasia, tempat hamba mendapatkan cahaya-cahaya itu lewat sholat. Sholat yang bagaimana? Wudunya yang baik ya Habib ya, wudunya kuncinya sholat. Sempurnakan wudumu. Man sholat ini man tawaddo'a fa asbagha wudu'ahu wa fi riwayatin fa aksana wudu fa sholla fi jama'atin ghafarallahu lahu dzunubah. Itu kata Nabi, siapa yang wudu membaikkan, menyempurnakan wudunya, sholat berjamaah, semua dosa-dosanya diampuni oleh. Nah ini mudah-mudahan ya, setelah peringatan acara ini, kita yang durhaka semoga berbakti kepada yang sudah berbakti, semoga meningkat. Amin. Semoga meningkat. Amin. Dalam bertorekoh kita semoga dijadikan Allah bertorekoh yang lebih baik. Adab ini kita perhatikan, kita mengaji dengan guru-guru kita, bagaimana adab diri kita dengan Allah, adab diri kita dengan sesama, adab diri kita dengan guru-guru kita. Adab ini penting. Adab ini kata Sidi Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, innal adaba ruhut tariqati wa asasul tariqah. Rohe toreko, pondasinya toreko itu sopan santun dengan Allah. Kita sholat jangan pakai kaos ada tulisannya lanjut. Kurang sopan loh kata Nabi tadi Habib Salim. Dikira kurang sopan ya boleh. Bukan sekedar boleh apa enggak boleh, boleh. Kamu pakai celana jin, ada gambarnya ilat itu, lidah itu, kamu saja tidak pantas apalagi. Nah itu loh ya, adab dengan Allah, adab dengan sesama. Kita perhatikan, jangan kita senang tapi kawan kita susah. Jangan memaksa kawan, jangan. Dan lain sebagainya. Kita duduk dengan guru, kita akan diajarkan. Adab dengan guru yang bagaimana, itu yang menentukan bagaimana perjalanan toreko kita sampai di toreko yang diinginkan oleh Sidi Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad, lewat ngaji yang istiqomah dengan guru kita, mereka yang terpilih, mereka yang berizin, mereka yang takwa kepada Allah. Alamatut takwa arba'ah, alamat takwa ada 4. Niku badlul taat, mengerahkan seluruh ketaatan untuk Allah. Wal wafa bil ahdi, menepati janji. Kemudian wal qanaah bil maujud. Jadi takwa, cari guru yang takwa, kemudian cari guru yang berizin, cari guru yang sanadnya ini termasuk syarat-syarat di dalam toreko agar sempurna dalam kita bertoreko. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam acara ini mendapatkan berkah dari peringatan malam hari ini. Dan semoga pulang dengan selamat. Dan kita doakan keluarga beliau Habib Lukman dan keluarga besar At-Thayyib, mudah-mudahan terus membimbing kita, terus mendoakan kita semua
dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau-beliau kelak. Amin amin amin. Bersabul maktum bersama Sidi Abdul Abbas sama Muhammad. Radhiyallahu an. Ya, dari kami kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebelumnya. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Mukarram guru kita semua, Gus Zainul Arifin, yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi